Sight of God. Those who will not live by the law shall die by the law. Our Creator decided to cleanse the earth. A boat to save our family and all the animals. Every other living creature would die. If you are God's son, order this stone to turn into bread. It is written, "The man shall not live by bread alone, but by every word of God." I will give you all this power and all this wealth. It has all been handed over to me, and I can give it to anyone I choose. All this will be yours then, if you worship me. It is written, "You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve." Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. And Jonah began to enter into the city, a day's journey. And he cried and said, "Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown." So the people of Nineveh believed God, and proclaimed a fast, and put on sackcloth, from the greatest of them even to the least of them. I'm
Salam Bapak Ibu semua, kita mengucap syukur hari ini kita masuk lagi dalam ibadah minggu 21 Juli 2024. Dan kita masih melanjutkan seri khotbah tentang arti angka 40 dalam Alkitab. Hari ini saya akan membahas secara khusus tentang puasa Tuhan Yesus selama 40 hari, 40 malam. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau Allah atas semua number, atas semua bilangan. Dan Engkau memilih angka 40 sebagai angka yang spesial, yang daripadanya kami belajar tentang kebenaran firman-Mu, tentang kebenaran transformasi, tentang kebenaran pemurnian, dan tentang banyak hal lain lagi. Bapa dalam surga, hamba berdoa supaya kebenaran firman ini memberkati kami semua, baik hamba maupun semua Bapak Ibu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca Matius pasal 4 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Bapak Ibu, seperti yang saya dan Pak Riki sampaikan dalam seri-seri sebelumnya, bahwa angka 40 ini memiliki arti yang spesial dalam Alkitab. Paling tidak disebutkan 150 kali dalam seluruh Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Yang melambangkan kehidupan baru, melambangkan transformasi, melambangkan pertumbuhan baru, melambangkan perubahan dari satu tugas ke tugas yang lain, melambangkan masa pencobaan dan masa ujian iman. Dan hari ini kita belajar tentang puasa Yesus selama 40 hari 40 malam. Memang puasa ini merupakan satu hal yang sangat umum. Praktek puasa ini sangat umum dalam dunia masa kuno dan masih menjadi hal yang lumrah hingga saat ini sebagai sarana persiapan, sarana pembersihan, sarana pemusatan perhatian, dan sarana untuk pertobatan. Dan tindakan-tindakan ini dilakukan oleh kita manusia sebagai orang berdosa. Kita membutuhkan pengampunan Tuhan, kita membutuhkan pertobatan, kita membutuhkan untuk kembali ke basic, kembali ke dasar. Tapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Mengapa Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang sempurna, sebagai manusia 100% yang sempurna yang tidak pernah melakukan dosa, juga melakukan hal doa dan puasa? Bahkan puasanya bukan 1 hari, bukan 3 hari, bukan 1 bulan, tapi sampai 40 hari, 40 malam. Total 40 hari, 40 malam tidak makan dan tidak minum sama sekali. Nah, Tuhan Yesus menganggap puasa itu penting. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya memberikan teladan ini bagi saya, bagi Bapak Ibu, dan bagi semua orang percaya di seluruh dunia. Dalam Alkitab ada 92 contoh penting yang berbicara tentang doa puasa. Dan tokoh-tokoh Alkitab pun melakukan puasa. Musa, Elia, Esther, Nehemia, Daniel, Paulus. Mereka berpuasa pada saat-saat penting dalam perjalanan pelayanan mereka dan dalam perjalanan hidup mereka bersama dengan Tuhan. Sehingga pertanyaannya, mengapa orang Kristen, khususnya orang Kristen pada masa sekarang, jarang sekali melakukan puasa? Nah Bapak Ibu, jika saya bertanya hari ini, berapa banyak orang Kristen yang menonton khotbah online ini, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang berdoa setiap hari sebagai orang Kristen? Saya yakin kalau saya suruh angkat tangan, hampir semua kita katakan saya berdoa tiap hari. Lebih dari 1 kali, lebih dari 2 kali, lebih dari 7 kali. Bahkan doa menjadi gaya hidup saya. Tapi jika saya bertanya kepada Bapak Ibu, berapa banyak orang Kristen yang berdoa, tapi tidak saja berdoa, tapi mengambil waktu doa puasa dalam hidupnya sebagai sesuatu yang dilakukan secara rutin, sesuatu yang dilakukan secara sering? Berapa banyak di antara kita melakukannya? Saya yakin tidak banyak tangan akan terangkat untuk mengatakan, ya, saya melakukan doa puasa secara rutin, secara sering. Bahkan mungkin di antara kita banyak menjadi orang Kristen, tapi tidak pernah melakukan doa dan puasa. Bapak Ibu, saya yakin sedikit. Mengapa? Iblis tahu kekuatan doa puasa. Karena iblis tahu kekuatan doa puasa, dia akan menahan langkah kita untuk melakukan doa puasa.
Dia akan melakukan segala macam daya upaya agar kita tidak bisa atau tidak mau, tidak ingin, tidak punya kerinduan untuk melakukan doa puasa. Bapak Ibu, dalam beberapa translation Alkitab dengan sengaja menghapus bagian penting tentang doa puasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai jawaban terhadap pertanyaan murid-muridnya. Ketika murid-muridnya bertanya, kami sudah berusaha untuk berdoa bagi orang ini tapi dia tidak mengalami kelepasan. Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu, dari beberapa Alkitab, dari NIV, dari NASV, dari RSV, dan berbagai Alkitab bagian terjemahan lainnya, bagian ini dihapus. Memang ada yang katakan ya memang tidak masuk dalam manuskrip. Memang mungkin itu betul, tapi bayangkan Bapak Ibu, kalau bagian-bagian penting seperti ini, bicara soal puasa, bicara soal keselamatan, dihapus dari Alkitab kita. Iblis akan melakukan segala macam upaya. Iblis tahu kekuatan doa puasa, makanya sebelum memulai pelayanannya di dunia ini, Yesus memberi teladan bagi kita untuk berdoa dan berpuasa. Karena ini hal yang sangat penting, hal yang sangat kritikal dalam kehidupan seorang Kristen. Kita tidak dapat mengatakan saya seorang Kristen sejati, tapi pada saat yang bersamaan saya tidak pernah melakukan doa puasa. Bapak Ibu, negara Amerika adalah negara yang besar pada masa lalu. Saya nggak bilang masa sekarang karena sekarang Amerika mengalami kehancuran yang besar yang sungguh luar biasa. Amerika menjadi negara yang besar karena Amerika didirikan berdasarkan sumber-sumber atau dasar-dasar Alkitabiah. Dan negara ini didirikan oleh para pendiri yang takut Tuhan, yang menjadikan doa dan puasa sebagai langkah penting untuk tiap pengambilan keputusan penting untuk negara ini. Bahkan sebelum memulai negara ini berdiri, Mei 1776, di tengah pergolakan konflik kelahiran Amerika, Jenderal George Washington mengumumkan untuk mengadakan doa puasa nasional yang diadakan tanggal 17 Mei tahun 1776. Dalam doa puasa itu mereka meminta pengampunan Tuhan, mereka meminta Tuhan mengadakan pertobatan total dan Tuhan memberikan langkah untuk maju, bagaimana maju atau berdiri sebagai sebuah bangsa. Dan inilah yang dilakukan oleh para pendiri negara ini, menyadari pentingnya doa puasa. Tapi tidak dengan keadaan sekarang. Doa puasa dipakai untuk memiliki terobosan baru ketika mereka hendak mendirikan sebuah negara. Mendirikan atau membuat undang-undang dan sebagainya. Tapi tidak dengan demikian yang terjadi dengan masa sekarang, Bapak Ibu. Pada masa sekarang negara ini menjadi negara yang tidak saja tidak melakukan doa puasa, tapi menolak Tuhan. Menolak Alkitab, menolak kekristenan, menolak prinsip-prinsip kekristenan. Sehingga negara ini perlahan demi perlahan hancur dan jatuh. Yang berikut yang kita lihat, alasan lain kira-kira mengapa iblis berusaha membatalkan doa puasa. Iblis berusaha untuk jika dia tahu kita mau melakukan doa puasa, dia akan memakai segala macam trik untuk membatalkannya. Karena apa? Karena iblis tahu bahwa jika kita berpuasa, Tuhan akan membukakan atau menunjukkan rahasia hatinya kepada kita. Tuhan akan membukakan apa yang menjadi keinginannya, menjadi kerinduannya, menjadi programnya, menjadi hal yang perlu kita lakukan di masa depan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memimpin jalan hidup kita. Tuhan akan menolong kita supaya kita tidak salah melangkah. Iblis tahu kuasa doa dan puasa. Karena itu dengan segala macam cara iblis akan berusaha untuk membuat orang Kristen tidak melakukannya. Perhatikan baik-baik kalimat ini Bapak Ibu. Sampai kita serius dengan Tuhan, khususnya ketika kita mengambil waktu doa dan puasa, maka Tuhan pun akan serius dengan kita dan masalah-masalah dan pergumulan kita. Bapak Ibu simak kalimat itu baik-baik. Banyak orang menganggap enteng kuasa doa dan puasa. Banyak orang tidak menjalin hubungan secara serius dengan Tuhan. Sehingga ketika mereka hanya berdoa untuk tiap-tiap pergumulan mereka, tiap masalah mereka, tiap terobosan baru yang hendak mereka buat, tiap keputusan yang mereka ambil, ketika mereka salah melangkah, mereka mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan hamba Tuhan, mempersalahkan gereja. Karena apa? Karena sebenarnya mereka tidak melakukan hal yang terpenting, yaitu apa? Berdoa dan berpuasa. Banyak kali kita tidak serius dengan Tuhan dalam hal ini.
Karena itu banyak orang mulai memberikan alasan kenapa tidak berpuasa. Iblis akan selalu berusaha memberikan kita alasan. Oh, saya sakit lah. Oh, saya harus minum obat lah. Oh, saya akan kena mah lah. Oh, saya akan lemah. Saya tidak bisa fokus kerja dan sebagainya. Bapak Ibu, tidak ada yang salah dengan alasan-alasan itu. Tapi hati-hati. Jangan sampai iblis memakai alasan-alasan itu untuk membuat kita tidak berdoa dan berpuasa. Yang menciptakan tubuh kita adalah Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang akan membuat kita untuk kuat, membuat kita untuk mampu untuk berdoa dan berpuasa. Setan senang menyerang kita dalam pikiran kita, memberikan pikiran-pikiran yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran. Sehingga, oh, saya takut untuk doa puasa, saya takut kesehatan saya terganggu. Bapak Ibu, bagaimana dengan orang-orang dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan doa puasa? Mereka tetap sehat. Daniel yang berpuasa. Bagaimana dengan Esther yang berpuasa? Bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri? Dalam bagian ini yang kita baca untuk berpuasa 40 hari 40 malam. Apakah mereka menjadi sakit oleh karena mereka mengambil waktu doa puasa? Bapak Ibu, sehingga kita perlu hati-hati ketika setan memasuki pikiran kita dengan membuat ketakutan-ketakutan untuk membatalkan kita tidak menjalani doa puasa. Iblis tahu ketika kita serius mengambil waktu doa puasa dengan Tuhan, maka berkat Tuhan akan tercurah bagi kita. Hikmat ilahi, wisdom yang dari Tuhan, hati yang bijak, kedekatan dengan Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan teladan ini untuk kita. Dalam Alkitab ada banyak hal yang kita bisa pelajari tentang manfaat atau kuasa doa dan puasa. Tapi hari ini saya hanya akan mengangkat 5 hal untuk kita. Yang pertama, kira-kira apa kuasa doa dan puasa itu, Bapak Ibu? Hal yang pertama adalah dengan doa dan puasa itu merupakan atau berkuasa memberikan kita jalan keluar dari kecanduan dan berbagai berhala. Bapak Ibu, ketika kita menemukan diri kita sulit untuk memerangi kecanduan dari berbagai hal, ketika kita mengalami dalam hidup kita, kita mendapati diri kita terikat dengan berhala-berhala tertentu dan tidak bisa melepaskan diri. Bapak Ibu, inilah jalan keluarnya. Doa dan puasa. Kita tidak hanya bisa berdoa, Tuhan lepaskan saya dari addiction ini. Tidak, kita harus mengambil doa puasa. Karena di situ ada kuasanya. Bapak Ibu, orang-orang yang terlibat dengan alkohol tidak dapat melepaskan diri dari ikatan dengan alkohol. Orang-orang yang tidak dapat melepaskan diri dari drugs, dari narkoba, dari rokok, dari seks bebas, dari kelainan seksual, berbagai kelainan seksual, termasuk LGBT. Orang-orang yang tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan dengan sosial media, dengan televisi, dengan pornografi, dengan cellphone dan sebagainya, dengan game. Bapak Ibu, ikatan-ikatan ini kita tidak dapat melepaskan diri kita sendiri dari kemampuan atau kekuatan kita sendiri. Nggak bisa. Kadang-kadang kita sudah katakan, oh saya sudah berdoa Tuhan, tapi Tuhan tidak jawab. Bukan Tuhan tidak jawab, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya hanya berdoa tapi kita tidak melawan ini dengan doa puasa. Seperti yang ditulis dalam Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat dilawan kecuali dengan doa dan puasa. Saya membaca satu kisah tentang seorang anak umur 10 tahun yang membaca majalah Playboy dan kemudian menjadi candu terhadap pornografi. Dia menjadi candu sepanjang hidupnya sampai ketika umur 23 tahun dan dia bertobat dan akhirnya dia dilepaskan. Ketika dia mengambil waktu doa puasa meminta Tuhan untuk melepaskannya, akhirnya dia bisa terlepas dari ikatan candu terhadap pornografi. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Doa dan puasa Bapak Ibu memimpin kita kepada kerendahan hati untuk mencari jalan keluar bukan dari diri kita tapi dari Tuhan. Tuhan ingin mendengar kita mengatakan kepadanya, ya Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Aku tidak sanggup untuk menang dari masalah ini. Aku tidak sanggup menang dari addiction ini. Aku tidak sanggup menang dari berhala ini. Aku tidak dapat mendapatkan jalan keluarnya walaupun aku sudah mencari berbagai jalan keluar. Aku tidak bisa melepaskan dari keinginan diriku terhadap pornografi, terhadap alkohol, terhadap narkoba, terhadap seks bebas, terhadap rokok, terhadap apa saja, terhadap teknologi. Apa saja Bapak Ibu bisa katakan kepada Tuhan, aku kacau, aku hancur, tolonglah aku. Bapak Ibu, ketika kita menaikkan doa ini dalam doa dan puasa, menyerahkan diri, menyerahkan bahwa kita gagal dengan segala usaha kita dan
Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Maka saya percaya, ketika kita sampai kepada titik terendah ini, sampai kepada titik penyerahan diri total kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan dengan tangan yang kuat akan melepaskan kita dari rantai-rantai addiction, dari rantai-rantai berhala, Bapak Ibu. Saya baca satu ungkapan tentang begitu banyak orang yang terikat dengan berbagai sosial media, termasuk dengan cellphone-nya, dengan TikTok dan sebagainya. Mereka berusaha untuk melepaskan diri, tapi ada satu ahli dia katakan ketika orang berusaha untuk melepaskan diri misalnya dari TikTok, kecanduannya dengan TikTok, dia tidak bisa melepaskannya. Karena pada waktu dia menontonnya atau menikmatinya, dia mendapatkan kesenangan dengan dopamin. Nah, ketika dopamin itu berakhir, ketika dia berhenti menonton, dia didorong lagi untuk akhirnya menonton lagi. Karena sesudah dia tidak menonton, dia akan mengalami flat secara emosi. Sehingga mau tidak mau dia akan melakukan lagi. Hal yang sama terjadi dalam banyak hal, dalam banyak addiction. Dengan rokok, dengan alkohol, dengan drugs, dengan pornografi, dan berbagai hal lain. Kita tidak dapat melepaskan diri sampai kita mengaku kepada Tuhan bahwa saya butuh Engkau, dan saya perlu melakukan doa puasa untuk berperang. Untuk berperang terhadap keinginan dan terhadap addiction yang mengikat, merantai hidup saya. Saya baca kesaksian tentang Michael Smith. Bapak Ibu tahu siapa dia, yang seorang penyanyi rohani yang terkenal. Dia memberikan kesaksian bagaimana dia terikat dengan drugs yang membuat dia hampir mati karena overdosis pada tahun 1978. Pada saat itu dia datang kepada Tuhan dan dia katakan, Tuhan, buat apa saja kepada saya. Buat saya kecelakaan mobil, buat saya patah kaki, buat saya apa saja, asalkan saya kembali kepada Engkau. Tapi jangan ambil nyawa saya. Suatu pagi di bulan November tahun 1979, jam 3.30 pagi dia bangun dan dia menangis, dia breakdown, dia selama 3,5 jam dia menangis dan bertobat meminta pengampunan Tuhan. Dan teringatlah Michael Smith bahwa itu bisa terjadi karena orang tuanya setiap malam berlutut berdoa bagi pertobatan dia. Bukan saja berlutut berdoa dan menangis, mereka berdoa dan berpuasa bagi pertobatannya. Sehingga Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini, kalau hari ini Bapak Ibu mendapati diri Bapak Ibu terikat dengan berbagai addiction, apa saja itu? Pornografi, judi, shopping yang berlebihan yang tidak terkontrol, kemarahan yang tidak terkontrol, emosi-emosi yang tidak terkontrol, apa saja. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya, mampukan saya untuk berdoa dan berpuasa. Sehingga Engkau melepaskan dan membebaskan saya dari rantai ini. Yang kedua Bapak Ibu, kuasa doa dan puasa apa yang bisa kita dapatkan ketika kita mengambil waktu doa dan puasa? Yang kedua adalah ketika kita berdoa dan berpuasa, kita mendapatkan petunjuk dan kebijakan dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi kadang-kadang ada waktunya dalam hidup kita mulai sedikit demi sedikit menjauh dari Tuhan. Kita masih ke gereja, kita masih melayani, tapi relasi pribadi kita dengan Tuhan mulai menjauh. Kita mulai tidak bisa mendengarkan lagi suara Tuhan secara sensitif, secara peka seperti sebelumnya. Ketika kita born again, kita mampu mendengar suara Tuhan dengan clear karena kita punya relasi yang intim dengan Tuhan. Tapi seiring waktu kadang-kadang kita bergeser. Dan inilah waktu di mana kita perlu lagi mengambil waktu doa dan puasa. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Mendapatkan hikmat, kebijaksanaan. Secara khusus ketika kita hendak mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Saya nggak tahu berapa banyak dari Bapak Ibu yang ketika hendak mengambil keputusan penting dalam hidup Bapak Ibu, berdoa dan berpuasa. Mengambil keputusan penting untuk pindah. Mengambil keputusan penting untuk keluar kerjaan atau dapatkan kerjaan baru. Mengambil keputusan penting untuk mendapatkan teman hidup. Mengambil keputusan penting untuk pindah pelayanan atau melakukan hal-hal lain yang sifatnya besar dalam hidup Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu duduk berlutut dan berdoa? Dalam Alkitab Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3 ditunjukkan bahwa para pemimpin gereja mula-mula berdoa dan berpuasa untuk mencari arahan Tuhan. Dan Roh Kudus menanggapinya dengan mengatakan,
Khususkan bagiku Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka. Nah Bapak Ibu, sehingga ketika mereka berdoa dan berpuasa jemaat mula-mula ini, Tuhan memberikan petunjuk yang jelas bagi mereka untuk memususkan, memisahkan Barnabas dan Paulus untuk pelayanan yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka. Dalam hidup dan pelayanan saya dan Pak Riki, kami pun melakukan hal yang sama. Saya ingat ketika kami berdoa untuk pindah dari pelayanan di Sidoarjo ke sini, kami mengambil waktu doa puasa. Selama 2 minggu kami mengambil waktu doa dan puasa. Ketika kami hendak masuk dalam pelayanan di Sidoarjo, kami pun mengambil waktu doa dan puasa. Keputusan-keputusan penting yang hendak kami ambil, selalu kami mengambil waktu doa dan puasa. Ketika kami hendak menempuh jalan yang salah, Tuhan menutup jalan itu. Dan Tuhan membuka jalan yang harus kami lewati. Sehingga saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, mungkin sekarang Bapak Ibu sedang bergumul untuk keputusan penting dalam hidup Bapak Ibu. Ingat, jangan hanya berdoa. Berdoalah dan berpuasalah. Maka Bapak Ibu akan melihat manfaatnya ketika Tuhan sendiri memberikan direction, memberikan petunjuk yang tepat, yang penuh dengan kebijakan yang asalnya dari Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, apa kuasa doa dan puasa? Yang ketiga adalah dengan doa dan puasa kita memperkuat penguasaan diri dan memampukan kita untuk menolak godaan-godaan setan. Bapak Ibu, berpuasa menolong kita untuk menyangkal diri kita, menyangkal keinginan daging kita yang membawa kita kepada buah roh yang penting. Apa itu? Buah roh penguasaan diri. Ini adalah buah roh yang memampukan kita untuk bisa menolak tiap godaan yang ditawarkan oleh iblis. Bapak Ibu ingat ketika Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa, apa yang ditawarkan oleh iblis kepada dia? Yang ditawarkan pertama adalah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti, karena iblis tahu Tuhan Yesus lapar. Sehingga dengan berdoa dan berpuasa kita menolong atau memberikan kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita untuk memampukan kita dalam hal penguasaan diri dan menolak tiap-tiap godaan. Ketika kita mengatakan tidak kepada nafsu makan kita, kita mengembangkan kemampuan dan disiplin untuk mengatakan tidak kepada keinginan daging, tidak hanya kepada keinginan daging kita atas makanan dan minuman, tapi keinginan daging kita terhadap hal-hal berdosa lainnya. Bapak Ibu, Amerika ini terkenal sebagai negara yang makan bukan karena dia membutuhkan makanan, tapi makan karena dia menginginkan kepuasan, pleasure. Makan untuk kesenangan Bapak Ibu. Sehingga begitu banyak makanan yang ada di negara ini memang dihabiskan orang. Restoran-restoran buka dimanapun laku. Orang memuaskan keinginan dagingnya dengan makanan. Negara ini menjadi negara yang penuh dengan orang-orang yang obesitas. Karena apa? Karena makanan berlimpah. Orang makan bukan karena butuh. Orang tidak mampu lagi untuk menguasai, menghandle dirinya, mengontrol dirinya dalam hal makanan. Diabetes, penyakit yang sangat umum di sini. Orang sakit diabetes, orang pikir, oh aku tetap mau makan, aku minum obat. Dan sekarang obat yang terkenal, obat Ozempic namanya, itu dikonsumsi oleh banyak orang. Bukan supaya sekedar menyembuhkan diabetes Bapak Ibu, tapi supaya mereka lose weight. Sehingga mereka tetap bisa makan, tapi bisa lose weight pada saat yang bersamaan. Sehingga ini berhala yang sangat mengerikan, godaan setan yang sangat mengerikan, penguasaan diri yang tidak ada sama sekali dalam hal makanan. Ada satu pepatah mengatakan, jika kita bisa mengontrol diri, menguasai diri kita dalam hal makanan, maka kita akan bisa menguasai diri kita dalam hal lain. Amerika menjadi negara yang menjadi penyembah berhala terhadap makanan. Penguasaan diri terhadap makanan, godaan terhadap makanan boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Orang bebas melakukannya karena orang punya uang, punya sumber untuk bisa makan apa saja yang kita sukai. Bapak Ibu ingat, pencobaan dalam dunia ini, kejatuhan dalam dunia ini, semuanya dimulai dengan makanan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa oleh karena memakan buah terlarang dalam Taman Eden. Esau jatuh oleh karena kacang merah. Tuhan Yesus dicobai dengan mengubah batu menjadi roti ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, keluar dari tempat perbudakan 400 tahun, mereka masuk di padang gurun, mereka mau kembali lagi ke Mesir.
oleh karena mereka rasa mereka kurang makanan di padang gurun. Bapak Ibu, doa dan puasa ini merupakan senjata ampuh atau senjata rahasia yang orang Kristen harusnya miliki. Tapi sekaligus ini menjadi senjata bagi iblis untuk menyerang kita, membuat kita tidak melakukannya. Senjata iblis yang paling utama adalah makanan. Bagaimana membuat supaya makanan itu menjadi sesuatu yang menarik sehingga kita tidak ingin berpuasa, kita tidak ingin meninggalkan satu pun dari meal kita, satu pun jam lunch kita, jam dinner kita, atau jam breakfast kita. Karena itulah senjata iblis yang paling besar, Bapak Ibu. Padahal ketika kita melakukan doa dan puasa, kita tidak saja menang terhadap godaan, menang untuk mengontrol diri kita, tapi menang terhadap cobaan yang akan datang, terhadap pencobaan atau godaan yang akan terjadi di depan. Tiap hari kita akan menghadapi godaan baru, menghadapi cobaan baru. Namun kalau kita berdoa dan berpuasa, kekuatan doa dan puasa itu menolong kita untuk berhadapan dengan godaan atau cobaan yang ada di depan. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga ketika dia ditawari untuk iblis untuk mengubah batu untuk menjadi roti, Tuhan tidak menjawabnya dengan melakukan kuasa itu. Tuhan Yesus dengan mudah bisa mengubah batu menjadi roti. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Melainkan Tuhan menjawab dengan kitab suci. Dengan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yang keempat, Bapak Ibu, kuasa doa dan puasa adalah kita bisa meminta sesuatu yang kita butuhkan. Meminta Tuhan menjawab tiap-tiap pergumulan kita melalui waktu doa dan puasa. Puasa ini memang bukan seperti uang yang ditaruh dalam vending mesin. Oh, kita taruh vending mesin, sebentar kita taruh uang, keluar minuman, keluar makanan, keluar chips, apa yang kita perlukan dari situ. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi puasa ini adalah tindakan untuk berserah total. Ini adalah aktivitas rohani untuk berserah total kepada kehendak Tuhan. Ketika kita masuk dalam doa puasa, motivasi hati kita adalah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa dan berpuasa, kita berharap Tuhan menjawab doa kita, menjawab pergumulan kita, bukan sesuai kehendak kita, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan tahu itu yang terbaik bagi kita. Mungkin permintaan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi Tuhan akan meluruskannya melalui waktu doa dan puasa. Bapak Ibu ingat kisah Daud. Daud berpuasa selama 7 hari ketika anak Betseba kena sakit, Bapak Ibu. Dia berpuasa selama 7 hari meminta kesembuhan bagi anak ini. Tapi apa yang terjadi? Anak itu mati. Anak itu tidak selamat. Dan itulah jawaban doa yang terbaik bagi Daud. Nehemia juga berdoa dan berpuasa. Dalam Nehemia 1 ayat 4, Nehemia mendengar tentang kesusahan orang di Yerusalem. Dia berpuasa dan berdoa kepada Tuhan untuk kota itu dan rakyatnya. Dan Tuhan menjawab dengan kembalinya orang-orang Yahudi ke tanah perjanjian dari pengasingan mereka. Apa yang terjadi dengan Esther? Dalam Esther 4 ayat 3, ketika orang Persia ingin memusnahkan orang-orang Yahudi, Mordekai dan Esther serta orang-orang Yahudi, mereka berpuasa 3 hari 3 malam tanpa makanan, tanpa minuman, mencari Tuhan. Dan Tuhan menjawab pergumulan mereka dengan membebaskan mereka dengan cara yang penuh kuasa. Bahkan Tuhan membuat yang sebaliknya. Musuh orang Yahudi ini akhirnya naik ke atas tiang gantungan. Bapak Ibu, saya baca kisah tentang kaum Pilgrim ketika mereka sampai ke Amerika tahun 1600-an. Mereka mengalami masa-masa sulit. Pada beberapa tahun pertama hidup mereka, setengah dari mereka mati oleh karena kedinginan, kelaparan, dan sebagainya. Pada tahun yang ketiga ketika musim panas datang dengan sangat dahsyat, membuat kekeringan yang luar biasa. Tanaman-tanaman mereka menjadi hancur kalau tidak mendapatkan hujan, karena akan segera datang masa panen. Mereka mengambil waktu doa puasa, mereka berdoa sungguh-sungguh dan meminta Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan menurunkan hujan rintik-rintik yang membuat panen mereka berhasil. Bapak Ibu, apa pergumulan Bapak Ibu hari ini? Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu sudah berdoa dan tidak mendapatkan jawabannya, mungkin Tuhan menginginkan Bapak Ibu tunduk di bawah kaki Tuhan
masuk dalam waktu doa dan puasa. Yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima. Dalam waktu doa dan puasa ini kita mendemonstrasikan kerendahan hati. Kita meminta pertobatan dan melakukan penghormatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, puasa membawa kita kepada pertobatan. Orang yang berpuasa harus selalu memiliki motivasi ini. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari semua dosa-dosanya, dan melakukan pertobatan secara pribadi. Puasa bukan hanya sekedar disiplin fisik, oh saya nggak makan, saya nggak minum. Tapi ketika kita berpuasa, kita mengambil waktu di mana kita makan dan minum untuk waktu doa, waktu membaca kebenaran firman Tuhan, waktu berbicara kepada Tuhan. Sehingga puasa ini adalah senjata yang sangat ampuh untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bertobat dari tiap-tiap dosa yang telah kita buat. Bertobat dari keinginan daging yang sudah mengikat hidup kita. Dan meminta Tuhan menaruh rasa lapar dan haus akan Tuhan. Mencari jalan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Melepaskan kita dari hal-hal duniawi yang mengikat kita. Hal ini terjadi kepada kota Niniwe, Bapak Ibu, ketika Yunus meminta mereka berkhotbah kepada mereka, meminta mereka bertobat. Dalam Yunus pasal 3 ayat 5 dan 10. Mereka berpuasa dan berpaling dari pola dan perilaku dosa mereka. Dan puasa ini membawa pengampunan Tuhan bagi mereka, membawa pertobatan bagi mereka. Dan Tuhan melepaskan mereka dari hukuman yang sudah dirancangkan untuk mereka. Mereka mengalami pemurnian dari Tuhan, pertobatan dari Tuhan. Mereka mengalami mujizat dari Tuhan ketika seluruh kota ini mengalami pertobatan total. Bapak Ibu, sehingga dengan pertobatan, dengan doa dan puasa kita mengalami sanctification lagi yang harus terjadi hari demi hari sampai hari ketika Tuhan Yesus datang, sampai hari kematian kita. Proses pengudusan itu akan terus terjadi dalam hidup kita. Sehingga dengan doa dan puasa kita kembali merendahkan hati, meminta pertobatan, dan ini menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa eagle atau elang adalah spesies yang bukan manusia, non-human spesies yang paling tua di dunia. Ketika eagle ini mencapai umur 40 tahun, dia harus membuat keputusan penting bagi hidupnya. Karena apa? Sesudah 40 tahun, berusia 40 tahun, paru elang itu mulai menekuk. Sehingga paru yang menekuk ini tidak bisa membuat dia efisien untuk menarik bulunya atau melakukan aktivitas yang seharusnya. Cakarnya juga menjadi mulai melemah sehingga dia tidak bisa mencengkram ikan atau mangsa yang menjadi makanan dia. Bulunya menjadi tebal dan menjadi berat sehingga dia tidak bisa terbang tinggi. Sehingga ketika dia berusia 40 tahun, elang harus mengambil keputusan untuk naik ke atas gunung dan untuk kembali di sana membuat keputusan penting bagi dirinya sendiri. Ketika dia kembali ke gunung, dia harus membuat keputusan apakah dia mau mati ataukah dia mau hidup 30 tahun lagi. Itu berarti kalau dia mengambil keputusan untuk hidup 30 tahun lagi, dia harus membenturkan paruhnya ke dinding batu supaya paruhnya ini lepas, supaya paruh yang lama ini lepas dan tumbuh paruh yang baru. Nah, sesudah dia dapat paruh yang baru, walaupun melalui rasa sakit, paruh yang baru ini kalau sudah bertumbuh, paruh yang baru ini dapat berfungsi seperti ketika dia masih muda. Dia dapat menarik bulu-bulunya yang sudah tua, yang tebal, yang membuat dia tidak bisa terbang tinggi, supaya tumbuh bulu-bulu baru. Nah, demikian pula dengan cakarnya, Bapak Ibu. Dia harus bisa menarik cakarnya supaya cakarnya mendapatkan cakar baru. Nah, sesudah melakukan kegiatan ini membutuhkan 150 hari untuk bulunya tumbuh kembali, cakarnya menjadi kuat kembali. Tapi semuanya itu melalui proses rasa sakit yang amat sangat. Dan inilah yang terjadi dengan eagle, ini yang terjadi dengan elang. Ini juga yang harus terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kadang-kadang ketika kita puasa itu nggak enak, Bapak Ibu. Karena kita mengorbankan apa yang kita sukai. Kita mengorbankan apa yang kita anggap sebagai pleasure. Tapi dalam rasa sakit itulah kita kembali mendapatkan hal yang jauh lebih berharga dari keinginan fisik kita. Itulah apa? Hubungan yang intim dengan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kebijakan dari Tuhan, kelepasan dari hal-hal yang bersifat addiction dan sebagainya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapati diri Bapak Ibu tidak mau puasa,
tidak mau mengambil waktu doa dan puasa. Mungkin ini adalah waktu yang tepat justru untuk berdoa dan berpuasa. Karena apa? Iblis akan terus memakai segala macam caranya untuk membuat kita tidak berdoa dan berpuasa. Iblis akan memakai senjata ampuh untuk menawarkan food, menawarkan makanan yang enak supaya kita tidak berdoa dan berpuasa. Tapi ingat, senjata kita yang utama adalah berdoa dan berpuasa. Karena kita akan mendapatkan banyak keuntungan secara spiritual, bahkan keuntungan secara fisik. Ketika kita berpuasa secara fisik pun kita akan mengalami kesehatan. Karena apa? Kita melakukan detox bagi tubuh kita. Sehingga Bapak Ibu, saya men-challenge Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen dan tidak pernah berpuasa, ambillah waktu doa puasa. Berdoalah minta Tuhan kekuatan. Kalau Bapak Ibu sudah pernah puasa dan tidak pernah melakukan lagi, ambillah komitmen untuk berdoa dan berpuasa. Secara rutin, mungkin 3 bulan sekali, mungkin sebulan sekali. Terserah Bapak Ibu menganggap sejauh mana kepentingan Bapak Ibu untuk melakukan doa puasa. Tapi percayalah, Bapak Ibu akan melihat kegunaan, manfaat, dan khasiatnya bagi kehidupan spiritual kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba sungguh diberkati dengan bagian ini. Dan hamba berdoa supaya bagian yang memberkati hamba memotivasi hamba lagi sebagai hamba Tuhan untuk terus masuk dalam doa puasa. Menjadikan doa puasa sebagai sesuatu bagian yang utama, bagian penting dalam hidup hamba. Hamba berdoa supaya firman Tuhan ini juga menolong, men-challenge Bapak Ibu yang mendengarkannya untuk mengambil waktu doa puasa. Tolong kami untuk menang terhadap semua cara setan untuk membuat kami gagal, membuat kami tidak mau, membuat kami lemah, membuat kami tidak ingin melepaskan keinginan akan makanan untuk berdoa dan berpuasa. Hamba berdoa berikan kami kekuatan itu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya sungguh diberkati dengan firman Tuhan hari ini dan mengambil komitmen baru untuk diri saya untuk berdoa dan berpuasa lagi. Saya berdoa supaya ini juga men-challenge kita untuk menjadi orang Kristen sejati, tidak hanya dengan doa, tapi dengan berpuasa. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan mari kita menundukkan kepala kita, mengangkat hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.